Never let them get inside your head. Davide Tardozzi makin kecewa dengan Pecco Bagnaia. Di tengah gemuruh mesin dan sorak ribuan penonton di sirkuit Jerez, bayang-bayang harapan besar Ducati kembali memudar. Francesco Bagnaia, pembalap andalan Ducati Lenovo dan juara dunia 2 kali, kembali tampil di bawah ekspektasi. Harapan itu sempat menyala di 3 laps awal saat ia dengan berani menantang rekan setimnya, Marc Marquez. Namun cahaya itu perlahan meredup, hingga akhirnya membuat General Manager Ducati Corse, Davide Tardozzi, menghela napas kecewa. Bagnaia memulai balapan dengan penuh gairah. Duel intens dengan Marquez menjadi sorotan utama di awal laps. Bahkan sempat terjadi kontak di antara keduanya, pertarungan yang membuat para penonton berteriak takjub. Momen itu seakan memberi isyarat bahwa Bagnaia kembali ke performa terbaiknya. Namun semuanya berubah cepat. Marc Marquez, setelah terjatuh, kembali bangkit dan melanjutkan balapan. Sebuah sikap pantang menyerah yang membuat Tardozzi tak ragu menyampaikan pujian. "Kami selalu bilang, lawan Marc yang paling berat adalah dirinya sendiri," kata Tardozzi dengan nada kagum. Saat dia jatuh, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia bangkit. Dia lanjut. Itulah Marquez. Sayangnya, nada berbeda terdengar saat membahas Bagnaia. Harapan tinggi terhadap Pecco berubah menjadi rasa kecewa. Ketika Marc Marquez sudah tersingkir dari persaingan podium, Bagnaia seharusnya tampil sebagai ujung tombak Ducati. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Fabio Quartararo, dengan Yamaha yang selama ini tertinggal dari sisi performa, berhasil menyalip dan menjauh dari Bagnaia. Bahkan Alex Marquez dari tim satelit Gresini pun ikut mendahului. "Pecco kami harapkan tampil lebih baik," ucap Tardozzi tegas. "Kami ingin melihatnya seperti 3 laps pertama, saat dia menyalip Marc dengan percaya diri. Itulah Bagnaia yang kami kenal. Bukan pembalap konservatif yang puas finish ketiga." Dalam nada bicaranya, terselip rasa frustrasi. Bukan karena podium ketiga tidak berharga, tapi karena Bagnaia dianggap tidak memaksimalkan potensi. Di saat banyak pembalap bertarung mati-matian, Bagnaia justru terlihat seperti kehilangan nyala juangnya. "Saya bahkan tak menyangka dia berada di belakang Alex Marquez," lanjut Tardozzi. Baginya, posisi ketiga tidak mencerminkan kualitas dan kapasitas Bagnaia sebagai juara bertahan. Ketika lawan utama sudah tersingkir, ia seharusnya memimpin, bukan bertahan. Tardozzi pun memberikan kredit kepada Fabio Quartararo, yang disebutnya sebagai fenomena. "Ketika pembalap bintang punya motor yang setara, ia bisa memberikan sentuhan istimewanya sendiri," ujar Tardozzi sambil memuji kerja keras Yamaha dan direktur teknis mereka, Max Bartolini. Sementara itu, Bagnaia tetap mencoba tenang. Dalam pernyataannya seusai balapan, ia menjelaskan bahwa poin adalah hal paling penting dalam kejuaraan dunia. Podium ketiga tetap disyukurinya karena memberi angka untuk klasemen. Namun jelas, di mata manajemen Ducati, terutama Tardozzi, performa bukan sekadar angka. Performa adalah karakter. Adalah ambisi. Dan yang terpenting, adalah semangat untuk mendominasi. Mungkin benar, poin penting. Tapi bukan ini yang kami bayangkan dari Pecco. Kami tidak ingin hanya sekadar aman, tegas Tardozzi. Balapan di Jerez menyisakan banyak pelajaran. Ducati memiliki motor terbaik, mungkin juga pembalap terlengkap. Tapi ketika yang satu jatuh dan bangkit untuk menuntaskan balapan di posisi ke-12, sementara yang lain hanya bertahan di posisi ketiga, publik pun tahu siapa yang sebenarnya berjuang sepenuh hati. Dan malam itu, meski tak naik podium, Marc Marquez tetap jadi nama yang diperbincangkan, sementara Pecco dibayangi rasa kecewa dari orang-orang yang paling mempercayainya. Petinggi Ducati beri pujian tinggi atas perjuangan Marc Marquez. Balapan di sirkuit Jerez yang penuh sejarah, Ducati Lenovo dengan 2 nama besar, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Di atas kertas, hasil balapan tampak sederhana. Bagnaia finish ketiga, naik podium, sementara Marc Marquez harus puas di posisi ke-12 setelah sempat jatuh dan melanjutkan balapan dalam kondisi motor rusak. Namun bagi Claudio Domenicali, CEO Ducati Corse, kenyataan di lintasan lebih dalam daripada sekadar hasil akhir. Bagi dia, podium Bagnaia tidak serta-merta membawa kebanggaan. Sebaliknya, justru ada nada getir dalam komentarnya. Karena yang dia lihat bukan sekadar siapa yang berdiri di atas podium, tapi siapa yang benar-benar berjuang hingga detik terakhir, siapa yang membawa semangat Ducati sesungguhnya.
Marc Marquez, meskipun jatuh, tetap mendapatkan pujian setinggi langit dari Domenicali. "Marc luar biasa. Dia mengendarai motornya dengan sangat baik," ucapnya penuh kekaguman. Dalam setiap lintasan, setiap sektor, Marquez memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam mengendalikan Desmos edisi GP25. Ia menekan limit, mempermainkan grip, dan membuat motornya menari di atas batas logika. Selama 5 seri awal musim ini, Marc Marquez mencatatkan statistik luar biasa. 5 kemenangan di sprint race, 3 kemenangan di balapan utama, dan 4 kali pole position. Semua itu dalam periode singkat, dalam proses adaptasi yang seharusnya butuh waktu jauh lebih lama. Namun Marc Marquez, seperti biasa, bukan manusia biasa. Ia membuat segala sesuatu yang sulit tampak mudah. Kesalahan kecil yang kadang terjadi, terjatuh saat menyerang, kehilangan grip karena terlalu memacu batas, bagi Domenicali justru menjadi bukti bahwa Marquez percaya pada motornya, percaya pada dirinya, dan percaya bahwa untuk menang besar, kadang kau harus berani mengambil risiko besar. Sebaliknya, bagi Bagnaia, meskipun podium ketiga di Jerez seharusnya dirayakan, kenyataannya terasa hampa. Domenicali menggambarkannya dengan lirih, menyebut akhir pekan itu sebagai minggu yang pahit untuk Bagnaia. Bukan hanya karena hasil, tetapi karena performanya belum sejalan dengan harapan besar Ducati. Bagi Ducati, bukan hanya soal finish di podium. Ini tentang kepercayaan, ambisi, dan totalitas. Mereka menginginkan pembalap yang tidak hanya mengamankan posisi, tapi yang berani bertarung hingga batas akhir, bahkan jika itu berarti harus jatuh dan bangkit lagi, seperti Marc Marquez di Jerez. Saat Marc Marquez terjatuh di pertengahan balapan, banyak yang mengira malamnya sudah selesai. Tapi dengan motor yang fairingnya hancur dan kendali yang jauh dari sempurna, Marc Marquez kembali ke lintasan. Ia menyalip satu demi satu, melawan rasa sakit, melawan keterbatasan teknis, hingga akhirnya menutup balapan di posisi ke-12. 4 poin kecil, yang terasa jauh lebih bermakna daripada sekadar angka. Di pedok Ducati, rasa haru bercampur kagum menyelimuti suasana. Domenicali dan seluruh tim tahu, 4 poin itu tidak hanya hasil kerja keras, tapi simbol dari semangat pantang menyerah yang telah menjadi jiwa Ducati selama bertahun-tahun. Katakanlah sesekali kesalahan kecil bisa saja terjadi. "Semoga kami tidak memiliki masalah besar untuk sementara waktu," tambah Domenicali, seolah memahami bahwa keberanian Marc mengorbankan hasil demi meraih batas, adalah pertaruhan yang layak dihargai. Malam itu, mungkin podium ketiga Bagnaia terdengar lebih manis di selebrasi. Tapi di hati para insinyur, mekanik, hingga petinggi Ducati, pahlawan sejati mereka berdiri di tempat lain, di tengah lintasan, penuh debu dan luka, tetapi dengan semangat membara yang tidak pernah padam. Di Jerez, lebih dari sekadar siapa yang berdiri di podium, dunia melihat siapa yang benar-benar membawa jiwa Ducati dalam dirinya. Dan nama itu adalah Marc Marquez. Get inside your head. Bos Ducati terharu dengan perjuangan Marc Marquez. Seri Spanyol di sirkuit Jerez menjadi saksi malam penuh drama dan emosi. Alex Marquez meraih kemenangan tertinggi dengan tampil sebagai pemenang. Fabio Quartararo menyusul di posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia melengkapi podium ketiga. Tapi di balik sorotan podium itu, ada satu kisah lain yang menggetarkan hati akan perjuangan Marc Marquez meraih zona poin. Sejak lampu start padam, balapan langsung berubah menjadi ajang duel habis-habisan. Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez bertarung sengit di barisan depan. Saling overtake, saling dorong ke batas kemampuan, mereka seperti tidak mau memberi satu inci pun ruang. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia menjadi pusat perhatian. Dua rekan satu pabrikan Ducati itu terlibat pertarungan sengit sepanjang 4 laps awal. Setiap manuver yang mereka lakukan, setiap salib menyalip di tikungan, membuat jantung para penonton berdegup kencang. Tidak ada yang mau mengalah, dan itulah MotoGP dalam bentuk paling murninya, pertarungan tanpa kompromi. Namun, malam itu bukan hanya tentang ketegangan. Saat memasuki laps ke-20, petaka menghampiri. Marc Marquez, yang terus menekan Bagnaia dengan agresif, mengalami kehilangan cengkeraman ban depan. Dalam sekejap, motornya tergelincir keluar lintasan. Seketika dunia seperti berhenti. Di pedok, semua orang menahan napas. Tapi Marc Marquez bukan tipe yang berlama-lama dalam keterpurukan. Tanpa ragu, ia berdiri. Ia angkat motornya terus kembali ke lintasan. Dengan posisi paling dasar balapan dan motor yang tentu tidak lagi dalam kondisi sempurna, Marc Marquez tetap memutuskan untuk melanjutkan.
Bukan untuk mengejar kemenangan, bukan untuk pamer. Tapi karena dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan, rasa tanggung jawab. Terhadap dirinya, terhadap tim, terhadap semua yang percaya padanya. Satu demi satu, ia lewati pembalap lain. Perlahan tapi pasti, Marc Marquez terus merangkak naik. Setiap overtake kecil menjadi bukti bahwa semangat seorang juara tak bisa dihancurkan oleh satu insiden. Saat garis finish dilewati, Marc Marquez berada di posisi ke-12. Mungkin bagi sebagian orang itu hanya angka biasa. Tapi bagi mereka yang melihat perjalanan malam itu adalah kemenangan dalam bentuk paling murni. Kemenangan atas rasa sakit, atas keputusasaan, atas rasa ingin menyerah. Gigi Dalinya, sang general manager yang sudah kenyang pengalaman, tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Matanya berkaca-kaca saat ia menyaksikan Marc Marquez saat kembali ke garasi. Dalam pernyataannya, Gigi berkata penuh rasa bangga, Marc mengajarkan kita sesuatu malam ini. Bahwa menjadi pembalap sejati bukan tentang siapa yang paling sering menang, tapi tentang siapa yang paling sulit dikalahkan. Ducati beruntung memiliki sosok sekuat dia. Perjuangan Marc Marquez malam itu lebih dari sekadar mempertahankan poin. Ia mempertahankan harga diri, semangat, dan membuktikan kepada dunia bahwa meskipun jatuh, meskipun dunia seperti berbalik melawanmu, selama kau masih mau berdiri dan bertarung, kau tidak pernah benar-benar kalah. Jerez malam itu bukan sekadar ajang balap. Ia menjadi saksi lahirnya kembali jiwa seorang pejuang. Dan nama pejuang itu adalah Marc Marquez. Get inside your head. Marc Marquez kembali juara, sapu bersih semua sprint race buat bos Ducati keheranan dengan dominasinya. Sirkuit Jerez, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Di sana berdiri Fabio Quartararo di pole position, Marc Marquez di posisi 2, dan Francesco Bagnaia di 3. 3 nama besar, 3 ambisi yang siap berbenturan. Lampu start padam, dan dalam sekejap, Marc Marquez meluncur seperti peluru, langsung menempel Quartararo. Namun, Fabio yang tenang dan lihai menutup ruang, menikung dari sisi dalam di tikungan pertama dan memimpin balapan. Di belakang, Alex Marquez melesat cepat, melewati Bagnaia untuk mengambil posisi ketiga. Atmosfer semakin panas. Ini bukan sekadar balapan. Ini adalah pertarungan gengsi, pertarungan harga diri. Memasuki laps kedua, ketegangan mencapai puncaknya. Marc Marquez yang melihat peluang di tikungan ke-6, menekan Quartararo dari dalam. Tanpa ada sentuhan sedikit pun, tekanan itu cukup mengguncang keseimbangan Quartararo. Sang rider Yamaha tergelincir ke gravel, dan seketika satu rival besar tersingkir dari perebutan juara. Marc Marquez mengambil alih pimpinan. Sementara Alex, sang adik, mengekor di belakangnya. Bagnaia berusaha mengejar ketertinggalannya. Tapi Marc Marquez sudah di mode tempur penuh. Fokusnya mutlak. Setiap tikungan dia ambil dengan presisi. Setiap sektor dia dominasi dengan kecepatan dan keberanian tanpa kompromi. Marc Marquez terus melesat. Laps demi laps, gaps antara dirinya dan Alex stabil di atas 1 detik. Alex tampil solid, mencoba tetap dekat. Bagnaia pun tidak menyerah, menempel ketat di posisi ketiga dengan jarak di bawah 1 detik dari Alex. Tapi dominasi Marc Marquez di depan seolah tak tersentuh. Penonton di tribun berdebar-debar setiap kali Marquez lewat. Ada rasa kagum, ada rasa ngeri. Semua orang tahu, hanya Marc Marquez yang bisa mengendalikan motor seagresif itu tanpa kehilangan kontrol. Ia tidak hanya balapan, ia mengendalikan waktu, ruang, dan rasa takut. Memasuki laps terakhir, semuanya sudah hampir pasti. Marc Marquez tetap memimpin dengan jarak aman. Tak ada manuver gila dari belakang. Tak ada kesalahan sekecil apapun dari Marc Marquez. Ia menuntaskan laps terakhirnya dengan sempurna, mengibarkan bendera kemenangannya sendiri di sirkuit yang pernah menjadi saksi luka dan kebangkitannya. Alex Marquez menyusul di posisi kedua, Bagnaia ketiga. Sebuah podium yang terasa lebih istimewa bagi keluarga Marquez, dan lebih berarti lagi bagi Ducati. Di pedok gigi Dalinya berdiri dengan kepala tegak. Ada rasa haru dalam matanya, ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Marc Marquez, pembalap yang dulu sempat dianggap masa lalunya hanya akan diisi dengan kenangan, kini kembali menjadi pahlawan masa kini. Dalam wawancara usai balapan, Gigi berkata pelan tapi penuh makna, "Kami tidak hanya mendapatkan pembalap tercepat, kami mendapatkan pejuang sejati." Ducati bangga memiliki Marc Marquez.
Dan untuk Marc Marquez sendiri, kemenangan adalah pengingat bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, sejauh apapun ia terjatuh, seorang juara sejati selalu tahu caranya bangkit dan menang. Jerez menjadi saksi. Dunia pun tahu. Marc Marquez sudah kembali. Bukan sekadar untuk bersaing, tapi untuk menjadi raja sekali lagi. Get inside your head. Bos Ducati dibuat takjub dengan aksi self-saving Marc Marquez saat krusial. Sesi momen yang bikin jantung berhenti berdetak. Dan hanya Marc Marquez yang bisa melakukannya. Begitu kalimat yang keluar dari mulut gigi dalinya, bos Ducati, saat menyaksikan langsung aksi luar biasa dari pembalap yang belum lama ini dianggap sudah habis. Tapi di Jerez, Marc membungkam semua keraguan, bukan hanya lewat catatan waktu, tapi lewat keberanian, insting, dan ketenangan yang sulit ditandingi oleh siapapun di grid MotoGP hari ini. Sejak sesi latihan bebas di sirkuit Jerez, Marc Marquez menunjukkan performa yang mencolok. Bukan hanya cepat, tapi juga konsisten dan penuh kepercayaan diri. Ia beberapa kali memimpin catatan waktu, dan ketika pembalap lain mencoba melewati torehan waktunya. Namun, di sesi akhir praktis, semuanya memanas. Francesco Bagnaia tampil tajam, agresif, dan berhasil menjadi yang tercepat. Tak lama, giliran Alex Marquez, adik kandung Marc Marquez, yang mencuri perhatian dengan merebut posisi puncak. Franco Morbidelli juga ikut meramaikan dengan waktu yang impresif, merangsek ke posisi 2. Saat itu, Marc Marquez turun ke posisi keempat. Waktu tinggal hitungan menit. Semua orang menunggu. Marc Marquez keluar dari pit dengan tatapan tajam. Ia tahu, hanya ada satu kesempatan lagi. Dan seperti biasa, ketika tekanan sedang tinggi, Marquez justru menikmati momen itu dengan kecepatan yang meningkat di setiap sektor. Sektor 1 hijau. Sektor 2 masih hijau. Semua monitor waktu memperlihatkan warna yang menandakan peningkatan catatan waktu. Harapan pun membuncah. Tapi saat memasuki tikungan sektor 3, salah satu bagian tersulit sirkuit Jerez, ban belakang motornya mulai kehilangan grip. Slide. Sebuah momen yang bagi kebanyakan pembalap akan berakhir dengan motor tergelincir, terjatuh, dan sesi pun selesai. Tapi ini bukan pembalap biasa. Ini Marc Marquez. Dalam sepersekian detik, ia membuat keputusan. Ia tidak mengerem panik. Ia tidak membiarkan motor terjatuh. Ia menari di atas bahaya. Dengan keseimbangan dan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seorang maestro, Marc Marquez menyelamatkan dirinya dari kecelakaan besar. Sirkuit hening. Para penonton terperangah. Kru dari berbagai garasi saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dan di pedok Ducati, gigi dalinya berdiri terpaku. Orang yang biasa dingin dan penuh perhitungan itu tiba-tiba membuka suara, "Saya tidak pernah melihat pembalap lain bisa mengendalikan motor seperti itu. Dia tidak hanya cepat, dia punya insting yang tidak bisa diajarkan. Itu bukan teknik biasa, itu seni bertahan hidup." Meski akhirnya harus puas di posisi keempat, aksi self-saving itu berbicara lebih keras daripada angka di catatan waktu. Marc Marquez membuktikan bahwa dia belum habis. Dia masih jadi pembalap yang bisa membuat para insinyur, manajer tim, bahkan rival-rivalnya terdiam kagum. Apa yang terjadi di Jerez bukan sekadar latihan biasa. Itu adalah peringatan bagi seluruh grid MotoGP. Marc Marquez tidak hanya datang untuk sekadar bersaing. Ia datang untuk merebut kembali tahtanya. Dan jika dia bisa menyelamatkan motornya dalam situasi segenting itu, maka satu hal menjadi pasti, kemenangan hanyalah soal waktu. Get inside your head. Francesco Bagnaia yang merasa minder menghadapi Marc Marquez di Jerez. Sirkuit Jerez selalu menyimpan aura emosional tersendiri bagi para pembalap MotoGP. Di tempat itulah mimpi, harapan, dan ketegangan saling bertabrakan di setiap tikungan. Tapi tahun ini, ada cerita yang lebih dalam dari sekadar balapan. Cerita tentang seorang pembalap andalan Ducati yang harus menelan kenyataan pahit. Francesco Bagnaia merasa dirinya belum cukup kuat untuk menandingi rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Pecco, sapaan akrab Bagnaia, bukanlah pembalap biasa. Dia datang sebagai juara dunia 2 kali, pewaris ajaran Valentino Rossi, dan simbol kejayaan Ducati modern. Namun, kehadiran Marc Marquez di garasi yang sama, perlahan-lahan mengubah segalanya. Bukan hanya atmosfer tim, tapi juga keyakinan dalam dirinya. "Aku tahu musim ini akan jadi musim tersulit sepanjang karierku," ujar Bagnaia dengan jujur.
Jika aku berhasil menang, itu akan terasa seperti sebuah keajaiban. Karena jujur saja, Mar mungkin adalah lawan paling kompetitif yang pernah aku hadapi. Ada nada getir dalam pengakuan itu. Bukan karena kurang percaya diri, tapi karena Bagnaia tahu siapa yang sedang ia hadapi. Marquez bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, agresif, dan kini, berkat Ducati, dibekali motor terbaik. Kombinasi yang membuatnya tak tertandingi dalam 4 seri pertama seri MotoGP sementara Bagnaia berusaha keras memahami ban, mencari grip, dan menata strategi, Marquez sudah menyatu dengan Desmosedisi GP24. Ia menyerang di saat tepat, menghemat ban saat dibutuhkan, dan memimpin balapan seolah ia tahu skenario setiap lapsnya. Hasilnya, 3 kemenangan sempurna dari 4 balapan awal. Bagnaia saat ini tertinggal 36 poin dari Marc Marquez di klasemen. Bukan jurang yang mustahil, tapi bukan pula yang mudah ditembus. Ia sadar, satu kesalahan kecil bisa membuatnya tertinggal lebih jauh. Dan dengan Jerez sebagai seri selanjutnya, trek yang dicintai publik Spanyol dan juga oleh Marc Marquez, tekanan itu semakin terasa. Namun di balik persaingan sengit, ada rasa hormat yang mendalam. Aku belum pernah bicara banyak dengannya sebelumnya, ujar Pecco. Tapi sejak kami jadi rekan setim, aku menyadari kami bekerja sangat baik bersama. Hubungan kami sangat bagus. Bahkan lebih baik dari yang aku harapkan. Itulah keunikan dari situasi Ducati saat ini. Di satu sisi, mereka punya 2 pembalap terbaik di grid. Di sisi lain, ada potensi benturan ego dan ambisi. Tapi sejauh ini, baik Marquez maupun Bagnaia menunjukkan kematangan luar biasa. Marc Marquez fokus pada kemenangan. Bagnaia fokus memperbaiki diri. Keduanya saling menantang, tapi juga saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Kini, semua mata tertuju ke Jerez. Apakah Marquez akan kembali mendominasi di tanah kelahirannya? Atau justru Bagnaia menemukan cara untuk bangkit dan membalikkan keadaan? Satu hal yang pasti, musim ini bukan hanya soal kecepatan. Tapi juga soal hati, keberanian, dan bagaimana seorang juara menghadapi bayang-bayang rival yang datang dari garasi sebelah. Inside your head.